balik lagi di podcast Danri dan aku Rida Wulansari dan aku Danti Aulia Putri. Nah, kali ini kita mau ngobrol santai tentang apa? Itu visual kreasi. Belajar dari karya. Nah, tentang visual teks belajar dari karya nih. Nah, nanti kita akan membahas yaitu tentang gimana sih kayak karya fenomena lebih dalam, misalnya kayak logo brand besar dan film animasi atau foto ikonik. Dan juga nanti kita akan ngasih tahu gimana karya itu dibuat dari awal atau riset, sketsa dan sampai produksi. Dan juga nanti kalian bakal tak kasih tahu apakah karya itu efektif dan apa kelemahannya, atau bisa disebut juga diskusi pro dan kontra. Dan nanti ada juga challenge untuk pendengar, jadi nanti tak kasih tantangan kecil buat kalian yang mendengarkan, dan nanti ada storytelling pengalaman nyata nih. Nah, jadi buat kalian yang lagi ngambil di jurusan desain, nanti pas banget episode ini buat kalian, jangan lupa tonton terus. Loh, kamu nanti. Ya, apa namanya? Ini di sini kita itu ya, apa namanya, belajar bareng dari karya nyata, apa namanya, desain grafis, animasi, fotografi sampai videografi. Jadi itu ini cuma bukan itu ya, cuma teori tapi juga ada prakteknya. Nah, episode kali ini agak spesial karena kita akan kupas lebih panjang tentang karya dan juga animasi, fotografi sampai videografi. Jadi siap-siap bawa catatan kamu ya. Nah, kita mulai dari desain grafis nih Danti. Bayangin sebuah poster konser musik, warna neon, tipografi bold dan layout asimetris nih. Ya, apa namanya, poster kayak gini ya relevan ya, apa namanya, buat dibahas hierarki visual. Tipografi besar itu bikin apa namanya, pesannya langsung terbaca, sama itu apa namanya, warna neonnya itu bisa kasih suasana berenergikan. Nah, ini nyambung sama materi teori warna ya Danti. Iya. Nah, warna neon biasanya diasosiasikan sama nightlife atau youth culture. Jadi pemilihan warna bukan random tapi ada psikologinya. Ya, apa namanya, aku juga pernah itu ya bikin poster pas tugas sekolah. Itu guruku bilangnya ya bagus, tapi masalahnya itu ya kurang komunikatif, cuma cantik-cantik aja. Nah, itu kalau dari belajar itu karya nyata kayak gini itu ya bikin kita sadar itu desainnya itu harus seperti ada semacam maknanya lah, nggak cuma keren doang. Nah, setuju. Desain itu sama dengan kayak seni plus komunikasi ya Danti. Nah ya, sekarang itu kita bahas soal animasi. Itunya misalnya itu animasi pendek soal isu lingkungan, itu karakternya sederhana tapi ya ceritanya itu ya lumayan dalam ya. Nah, dari sini kita belajar kayak storyboard nih Danti. Kalau enggak storyboardnya enggak jelas, transisi scene-nya mengalir. Kalau enggak nanti hasilnya kan berantakan kan Danti. Iya, aku juga dulu itu pernah bikin animasi tanpa seperti storyboard yang jelas gitu. Biasanya cuma tulisan doang atau apa gitu. Jadinya ya bingung lah itu pas itu buat itu jadinya ya. Nah, selain itu ada teknik dasar kayak squash and street, sederhana tapi bikin gerakan lebih hidup ya Danti. Iya, kalau bisa itu ya nambah seperti visual metafor gitu. Misalnya ya sampahnya itu bisa divisualkan sebagai monster. Itu jadinya pesannya itu lebih nyampe lah ke audiensnya. Nah, jadi kalau misal membuat apa-apa itu harus pakai storyboard ya Danti, karena itu buat kayak panutan dan panduannya. Karena misal editing nggak pakai storyboard, pasti kan kayak bingung kan ya Danti. Iya, betul. Nah, lanjut ke fotografi nih Danti. Bayangin foto hitam putih street fotografi, subjeknya seorang kakek dengan ekspresi mendalam nih. Iya, foto kayak gini itu
pas banget buat bahas itu ya soal komposisi sama lighting. Hitam putihnya itu bikin atau monokromnya itu bikin penontonnya fokus ke tekstur sama ceritanya dibanding sama warna fotonya ya. Nah, rule of threads juga penting. Kalau subjek diposisikan pas, foto lebih cerita. Jadi foto nggak amburadul, jadi nggak bikin bingung yang lihat juga kan? Iya, apa namanya, aku juga itu sih pas itu tugas fotografi yang praktek itu awalnya itu ya cuma cuma foto-foto asal lah, kira-kira nggak tahu apa. Tapi setelah belajar soal komposisi ya hasilnya ya lebih bagus. Kamu lagi. Nah itu namanya sekarang itu kita juga bahas soal videografi itu. Contohnya itu iklan minuman kekinian gitu, actionnya cepat, posisinya juga upbeat, angle-nya juga angle-nya itu close up. Ini nyambung banget sama materi rhythm editing ya. Editing kayak cutting cepat bikin penonton excited banget nih. Oh iya, biasa kayak gitu. Warna cerahnya itu juga bikin produknya terlihat segar lah. Jadi psikologi warnanya juga itu ya main di sini. Plus ada teknik produk shoot, close up detail bikin penonton seolah bisa merasakan produknya kan Danti. Nah sekarang kita deep dive contoh karya ikonik logo Nike, simpel banget cuma di sus. Kamu? Ya justru itu ya itu powernya ya logo ini itu contohnya penerapan simplicity sama meaningnya. Berikutnya itu melambangkan gerakan cepat. Nah, dari materi branding kita belajar bahwa logo bukan soal rumit, tapi soal makna yang bisa nempel di kepala seseorang nih Danti. Itu juga itu ya bisa jadi kekuatannya itu logo bentar. Nah, itu dari materi branding ini kita juga belajar bahwa logo itu ya bukan soal rumit itu ya desain logonya itu, tapi juga soal makna yang bisa nempel di kepala. Sekarang itu kita bacain itu pertanyaan itu ya. Pertanyaan kamu. Nah, ya aku ya ini. Bagaimana cara belajar dari karya orang yang tanpa menjiplak? Nah, kalau menurut jawaban aku itu kayak analisis bukan copy. Cari tahu kenapa desainer kayak ambil pilihan itu. Jadi kayak nggak dijiplak gitu. Jadi dianalisis dulu gitu. Iya. Kedua, kalau kalau stuck ide itu gimana itu cara keluarnya? Kalau menurutku itu break sebentar dan cari inspirasi yang sering muncul saat santai nih, misal kayak lagi nongkrong gitu, misal lagi ngopi atau gimana, tiba-tiba muncul gitu kan. Ide-idenya muncul. Terus ini ketiga, apakah karya sederhana itu bisa masuk ke portfolio? Bisa banget, asal komunikasi. Jadi portofolio itu bisa masuk, tapi tergantung sama komunikatif gitu Danti. Sekarang 4. Lebih penting itu, yang paling penting itu apa, software atau konsep? Kalau menurutku cuma software sih. Karena sekarang gimana ya? Ada konsep tapi tidak ada alat. Tapi sebaliknya juga ada konsep tapi nggak ada alat. Jadi bolak-balik aja. Berarti seperti sama-sama penting kan? Iya, sama-sama penting. Terus 5. Apa harus ikut tren itu biar karyanya relevan? Kalau menurutku nggak harus ikut semua, tapi minimal paham tren supaya nggak ketinggalan sama zaman nih. Soalnya kan semisal kayak udah tahun 90-an tapi kok kayak trennya sekarang, anak sekarang itu kan harus, jadi kita harus mengikuti alurnya dan iya betul itu, mesti aku juga termasuk yang itu yang nggak terlalu suka ikut tren, tapi ya mungkin juga kadang-kadang harus ikut. Nah itu semua dari pertanyaan ini sekarang kita bahas lain ya. Ini itu desain grafisnya itu lagi rame gaya retro futuristik. Nah menurutku animasi hibrid 2 dimensi plus 3 dimensi juga lagi naik nih Danti. Itu ya aku pernah dengar yang itu. Nah terus fotografi tren cinematic tone itu ya juga masih digandrungin. Nah dan juga di fotografi juga nih Danti, vertical video dominan banget gara-gara TikTok dan Reels. Nah kita mau kasih challenge buat yang mendengarkan nih.
apa namanya ini Iya. apa namanya coba pilih satu karya visual, bisa poster gitu, foto atau video, terus analisis pakai teori DKV yang itu kamu pernah pelajarin, tulis insight-nya, lalu coba bikin karya versi kamu. Nah, kalau kalian berani, kalian bisa share di sosmed pakai hashtag visual text challenge. Siapa tahu bisa jadi bahan kita bahas di episode berikutnya nih. Nah ini apa juga ada tips kecil jangan cuma konsumsi karyanya ya, apa juga praktek itu. Aku juga pernah masalah itu apa namanya cuma konsumsi karyanya tapi nggak ada hashtagnya gitu. ya nggak itulah gara-gara nggak tahu lah, seperti bisa aja putus asa atau apa gitu. Nah, belajar dari karya bikin teori DKV lebih gampang masuk ya Danti. Oh ya. Nah, kalau tips dari aku nih Danti, sering-sering analisis visual sehari-hari. Bahkan iklan di jalan bisa jadi bahan loh Danti. Iya itu bener. Nah, dari desain grafis dan animasi, fotografi, videografi, dan sampai deep dive logo ikonik dan tren baru. Semoga ini apa ya bikin itu ya kamu semangat belajar di kafe cuma dari kelas tapi juga dari karya nyata. Nah, sampai ketemu di episode selanjutnya. Aku Rida Ulansari Dan aku tadi Aulia Putri. Nah, see you next time.